Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang ISPA dan pneumonia pada anak. Nah, oke, kita sekarang belajar dulu tentang jenis infeksi. Sebenarnya saluran nafas itu banyak sekali jenis infeksinya. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah influenza atau flu, kita kenal dengan flu, faringitis, otitis eksternal, otitis media, sinusitis, laringitis, bronkiolitis, pneumonia, dan SARS. Untuk coronavirus seperti kita kenal tuh masuk ke dalam SARS ya. Jadi severe acute respiratory syndrome gitu ya. Jadi kali ini kita akan ngomong tentang ISPA. Nah, sebenarnya ISPA itu apa? Jadi ISPA itu dibagi menjadi dua golongan sebenarnya, yaitu pneumonia dan bukan pneumonia. Jadi ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas itu dibagi menjadi pneumonia dan bukan pneumonia. Nah, pneumonia dibagi atas derajat beratnya, yaitu pneumonia berat ataupun pneumonia tidak berat atau pneumonia ringan. Nah, penyakit seperti batuk pilek, rinitis, faringitis, tonsilitis, dan penyakit jalan napas bagian atas lainnya digolongkan sebagai bukan pneumonia. Nah, ISPA itu dari epidemiologi itu merupakan penyebab kematian terbesar baik pada bayi maupun balita. Jadi surveinya pada tahun 2005 kemarin itu penyebab 22,30% kematian bayi. Nah, selain itu, pneumonia itu juga merupakan penyebab terbesar kematian anak balita sebesar 23,60%. Jadi lebih tinggi ya daripada ISPA karena pneumonia sendiri memang lebih berat daripada ISPA. Nah, jadi ISPA itu apa? ISPA itu adalah suatu keadaan di mana kuman penyakit berhasil menyerang alat-alat tubuh yang dipergunakan untuk bernafas, yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Jadi akut ya di sini, tidak kronis. ISPA itu khasnya tidak lebih dari 14 hari. Jadi kalau dia lebih dari 14 hari, maka bukan dinyatakan ISPA, dia dinyatakan infeksi yang lain tergantung dari lokasinya, penyebabnya, gejala klinisnya, dan sebagainya. Nah, contoh bakteri dan virus penyebab ISPA itu sangat banyak. Ada Streptococcus dan lain sebagainya. Kemudian virus juga ada influenza, parainfluenza. Sebenarnya virus-virus ini sama dengan penyebab pneumonia. Karena apa? Karena pneumonia itu hampir 50% itu merupakan kelanjutan dari ISPA. Ya, jadi ISPA dulu, baru kalau nggak selesai nanti dia berkembang menjadi pneumonia. Makanya bakteri, virusnya itu hampir sama pada pneumonia. Nah, jadi patogenesis ISPA itu dapat ditularkan melalui air ludah, darah, bersin, udara. Jadi intinya dia menular lewat udara atau airborne. Ya, jadi udara yang mengandung kuman terhirup oleh orang yang sehat, dia akan masuk saluran pernafasan dan menginfeksi saluran pernafasannya. Itu pun ketika bersin, kemudian tangan yang sudah terkontaminasi kuman menyentuh benda-benda yang lain, kita mungkin sudah familiar ya dengan adanya edukasi tentang COVID ya, sama seperti itu. Nah, ISPA itu berlanjut menjadi pneumonia, terutama pada anak. Karena apa? Karena anak itu kan dia imunnya juga kurang bagus, tidak sebagus orang dewasa, yang pertama. Yang kedua, anak juga belum bisa menjaga kebersihan diri. Kemudian selain itu, batuk atau kemampuan untuk daya tahan alat respirasinya juga tidak sebagus orang dewasa. Sehingga seringkali ISPA itu berlanjut menjadi pneumonia pada anak. Apalagi kalau anak terdapat gizi yang kurang dikombinasi dengan keadaan lingkungan yang nggak bersih. Jadi lingkungannya itu tidak bersih, tidak higienis. Sudah tahu anaknya batuk, pilek, tapi tidak diberikan perlakuan khusus, misalkan tidak diberikan masker dan sebagainya, sehingga seringkali terjadi penularan di situ. Nah, resiko terutama pada anak-anak itu karena tadi infeksi silang. Ya, jadi kan ibunya kena flu atau kena ISPA, anaknya pasti kena gitu loh, karena ada infeksi silang itu. Selain itu, beban imunologis. Jadi beban imunologis itu terlalu besar untuk anak. Kalau kena virus, kena bakteri yang mungkin pada orang dewasa nggak masalah, itu dapat diatasi dengan imunnya, pada anak nggak bisa, gitu. Karena terlalu berat beban imunologis dari si virus itu. Ya, apalagi kalau si anak punya cacing, ya itu juga lebih memicu untuk beratnya kondisi
ISPA-nya. Dan antibiotik yang nggak pas, misalkan anaknya terlanjur seringkali diberikan antibiotik yang nggak tepat, akhirnya jadi masalah. Nah, untuk patofisiologi ISPA sendiri, jadi ISPA ini dimulai perjalanannya dengan interaksi virus dengan tubuh yang akan menyebabkan, jadi silia, saluran nafas kita itu kan punya silia itu. Nah, ketika virus masuk, gagal untuk dikeluarkan, maka dia akan masuk ke lapisan epitel dan lapisan mukosa. Kemudian, ketika virus atau bakteri ini sudah mulai masuk, maka akan mengiritasi si lapisan mukosa dan lapisan epitel itu, sehingga membuat kita batuk. Nah, karena ada iritasi, maka struktur atau lapisan saluran pernafasan kita itu akan rusak. Karena kalau sudah rusak, maka akan ada peningkatan aktivitas atau kerja jadi kelenjar mukus, sehingga terjadilah pengeluaran cairan mukus atau mukosa atau sekret atau dahak yang lebih dari normal, yang akan menimbulkan gejala batuk berdahak. Ya, jadi gejala awal ISPA yang paling menonjol sebelum demam itu adalah batuk duluan. Nah, ketika ada infeksi virus, jadi kadang tuh infeksi virus ini predisposisi atau awal mula dari infeksi sekundernya dari bakteri. Sehingga nggak cuma virusnya yang masuk, tapi bakterinya juga ikut menginfeksi. Nah, kemudian akan bakteri-bakteri itu akan lebih mudah untuk masuk ke saluran pernafasan dan menyerang mukosa-mukosa yang rusak tadi oleh virus. Nah, infeksi sekunder itu akan menyebabkan sekret atau dahak atau mukus itu bertambah, sehingga dapat menyumbat saluran nafas dan menimbulkan sesak, terutama pada anak ya. Anak kan tidak semudah orang dewasa untuk batuk atau untuk mengeluarkan dahak, sehingga akan tertimbun sekret atau dahaknya atau mukusnya yang menimbulkan sesak pada anak. Nah, infeksi ini kadang akan lebih cepat ketika ada faktor-faktor seperti kondisi cuaca yang dingin, kemudian malnutrisi pada anak. Nah, ini tidak bisa dilihat ya untuk patofisiologinya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Nanti untuk PDF-nya akan saya perbaiki untuk patofisiologinya. Nah, untuk tahap klinis penyakit ISPA itu ada prepatogenesis. Jadi prepatogenesis itu penyebabnya sudah ada, tapi penderitanya belum menunjukkan reaksi. Jadi sudah ada bakterinya, sudah ada virusnya di dalam saluran nafas, tetapi belum ada reaksi atau gejala dari masalah itu. Yang kedua ada inkubasi. Jadi di sini virusnya sudah mulai merusak lapisan epitel dan mukosa tadi, sehingga dia sudah mulai masuk. Nah, ketiga itu adalah tahap penyakit. Jadi mulai muncul gejala penyakit, mulai timbul demam dan batuk. Kemudian yang keempat itu tahap lanjut, yaitu tahap sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis. Jadi atelektasis itu ada masalah di alveolusnya, atau kronis, jadi dapat berlangsung lama, ataupun dapat menonjol dan memberikan komplikasi pneumonia. Jadi tergantung dari proses penyembuhannya, apakah dia sembuh sempurna, apakah dia sembuh tapi ada masalah di alveolusnya, apakah dia kronis gak sembuh-sembuh jadi tambah lama, ataupun dia berkembang menjadi pneumonia. Nah, tanda gejalanya adalah demam, sakit kepala, nyeri tenggorokan, hidung buntu, pilek, batuk, nafas cepat dan dalam, suhu tubuh meningkat, adanya retraksi interkoste atau retraksi dinding dada, kemudian gambaran parunya abnormal dan pemeriksaan darahnya abnormal, terutama ada peningkatan leukosit sebagai tanda adanya infeksi. Nah, untuk terapi biasanya memang diberikan antibiotik, walaupun ISPA itu sebenarnya tidak selalu disebabkan oleh bakteri ya, tapi bisa juga disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Seperti misalkan influenza seperti itu ya, dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pemberian obat-obatan, hanya ditingkatkan imunitasnya saja, itu dapat sembuh sendiri. Ataupun misalkan memang dibutuhkan antibiotik nih karena mungkin gejalanya terlalu berat dan sebagainya, sehingga diberikan antibiotik untuk mencegah adanya infeksi lanjut, misalnya
mencegah terjadinya pneumonia dan sebagainya. Tapi ingat, antibiotik ini harus diberikan secara teratur. Jangan sampai anak nanti asal diberi antibiotik akhirnya terjadi resistensi kuman atau resistensi dari bakteri. Jadi awalnya mungkin si kuman itu harusnya bisa pakai antibiotik jenis A, tapi karena pemberian obat atau pemberian antibiotik jenis A itu nggak bagus, misalkan nggak teratur, nggak sampai habis, nggak 3 hari dan sebagainya, maka akan terjadi resistensi. Jadi si kuman itu nggak akan mempan lagi dikasih antibiotik jenis A itu. Nah, kemudian pada penyakit ISPA yang sudah berlanjut dengan dahak dan ingus itu sudah jadi hijau, atau kita ngomongnya sudah purulen, sudah ada nanahnya, maka pemberian antibiotik itu harus diberikan. Karena sudah membuktikan bahwa ada bakteri yang terlibat di dalam mukus itu. Karena kalau virus biasanya tidak disertai dengan dahak yang produktif yang banyak, yang purulen gitu ya. Tapi kalau bakteri, maka sudah ada dahak yang purulen atau dahak yang bernanah atau warnanya kuning kehijauan dan sebagainya. Jadi harus diberikan antibiotik. Nah, untuk terapi dilakukan dengan mengatasi panas atau demamnya, bisa dengan kompres ataupun dengan pemberian antipiretik. Kemudian ada mengatasi batuk. Untuk keperawatannya, untuk mengatasi batuk ini bisa dengan memberikan disupport untuk pemberian air minum yang lebih banyak, air hangat, dan sebagainya. Kemudian kita bisa fisioterapi dada untuk mengeluarkan dahaknya, dan postural drainase ya. Kemudian kita berikan makanan yang dapat membantu untuk mengeluarkan mukosa, misalkan sup hangat dan sebagainya. Jadi pemberian minuman di sini tuh harus lebih banyak dari biasanya. Jadi kalau pada ISPA, usahakan cairan atau minuman itu lebih banyak dari biasanya, karena akan membantu mengencerkan dahak. Dan kalau dehidrasi, sampai ke dehidrasi, maka akan menambah parah sakitnya. Jadi karena anak itu sakit, maka harus ditambah cairannya. Boleh dengan minum air putih, dengan jus dan sebagainya. Nah, tidak dianjurkan ya, jadi tidak dianjurkan untuk mengenakan pakaian atau selimut tebal, karena nanti kita akan mencegah penguapan atau mencegah penurunan panasnya. Jika pilek, maka silakan dibersihkan hidungnya, karena hidung yang buntu itu akan memperlama penyembuhan, tapi kalau hidung yang longgar itu akan mempercepat penyembuhan dan mengurangi komplikasi yang lebih parah. Ingat, ventilasi harus bagus di rumahnya. Kemudian untuk penderita yang dapat antibiotik, usahakan agar benar-benar diberikan sampai habis atau paling nggak 5 hari penuh. Untuk penderita, usahakan ya, jadi setelah antibiotik itu kalau bisa anak dikontrolkan lagi ke petugas kesehatan. Nah, untuk pencegahan, jelas untuk anak gizi harus dijaga, imunisasi, ISPA sudah ada sekarang, kalau bisa imunisasi influenza itu sudah ada, imunisasi yang lain itu sudah ada. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan perorangan ya, personal hygiene. Saya rasa edukasi untuk cuci tangan dan sebagainya sekarang sudah sangat banyak. Kemudian mencegah berhubungan dengan orang yang menderita ISPA. Jadi bukannya apa-apa, tapi lebih baik mencegah daripada nanti terkena ISPA ataupun penyakit-penyakit saluran pernafasan yang lain. Nah, sekarang kita belanjak ke pneumonia. Tadi kan ISPA, sekarang pneumonia. Nah, pneumonia itu apa? Pneumonia itu adalah peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi di sini yang terradang atau terinfeksi adalah paru-parunya. Kalau ISPA tadi seluruh alat pernafasannya bersifat akut ya kalau ISPA. Kalau pneumonia itu peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, parasit, dan sebagainya. Biasanya memang di sini bisa dia terjadi langsung pneumonia, tapi kebanyakan merupakan lanjutan dari ISPA. Nah, etiologi dari pneumonia, ini gambar saya nggak keluar ya. Jadi etiologi dari pneumonia itu ada bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Kalau untuk bakteri, ada Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, dan sebagainya. Untuk virus, influenza, kemudian adenovirus, dan lain sebagainya. Untuk jamur, ada jamur Actinomyces, dan sebagainya. Untuk protozoa, ini bisa juga seperti Toxoplasma gondii, pneumocystis cranii, yang sering pada penderita AIDS. Nah,
Epidemiologi, untuk pneumonia coniti, jadi atau CAP, itu diderita oleh masyarakat yang kalau di luar negeri itu kebanyakan karena gram positif. Kalau di Indonesia tapi gram negatif. Jadi bakterinya itu gram negatif. Untuk pneumonia di rumah sakit atau hospital, jadi rumah sakit hospital associate pneumonia itu banyak disebabkan oleh gram negatif. Kalau pneumonia aspirasi, jadi karena mungkin aspirasi misalkan tenggelam dan sebagainya, jadi adanya udara atau adanya cairan yang masuk, itu biasanya disebabkan oleh bakteri anaerob. Nah, faktor resiko memang paling banyak pada lansia, tapi pada anak-anak juga paling banyak. Kalau pada anak-anak biasanya lanjutan dari ISPA ataupun tinggal di panti jompo, panti asuhan gitu, sehingga menyebabkan untuk infeksi silangnya sangat tinggi. Kalau pada anak-anak nggak mungkin ya alkoholisme, itu tidak mungkin, tapi juga ini merupakan faktor risiko dari pneumonia, jadi dia meningkatkan kolonisasi kuman, mengganggu refleks batuk, dan sebagainya. Kalau pada anak, biasanya karena malnutrisi, jadi malnutrisi itu akan mengganggu sekali fungsi imunnya, terutama di makrofag yang akan membunuh atau memakan atau memfagosit si bakteri dan virus itu. Bisa merokok, kemudian kemungkinan terjadinya aspirasi, misalkan dia gangguan kesadaran sehingga ada aspirasi ludah, aspirasi makanan dan sebagainya, ataupun pada penderita-penderita yang diintubasi, jadi yang dia dikasih ventilator, kemudian dia akan memicu timbulnya aspirasi juga. Kemudian penyakit-penyakit penyerta seperti memang punya PPOK, salah satunya asma itu ya, kemudian penyakit kardiovaskuler, DM, dan gangguan neurologis, adanya infeksi saluran nafas bagian atas atau ISPA tadi, karena kurang lebih 1/3 sampai setengah kasus pneumonia itu pasti didahului oleh ISPA atau infeksi virus yang lainnya. Misalkan seperti COVID atau coronavirus, dia akan memicu munculnya pneumonia. Oke, ini gambar-gambar saya nggak muncul semua ya. Nanti yang di PDF saya ada gambarnya. Oke, di sini klasifikasi pneumonia berdasarkan gejala klinis dan epidemiologis. Itu ada pneumonia community atau community acquired pneumonia atau CAP, kemudian pneumonia nosocomial, hospital acquired pneumonia atau hospital associated pneumonia, kemudian pneumonia aspirasi dan pneumonia pada imunokompromis, misalkan pada HIV. Kemudian berdasarkan etiologi ada pneumonia tipikal, itu bakteri gram positif, pneumonia atipikal, kemudian pneumonia virus dan pneumonia jamur. Atau berdasarkan lokasi atau luasnya infeksi itu ada pneumonia lobaris, bronchopneumonia, pneumonia interstitialis. Nah, untuk klasifikasi yang umum atau sering dipakai itu ada 3 ini. Jadi ada CAP atau Community Acquired Pneumonia, jadi karena pneumonia karena tertular, jadi infeksi. Jadi pneumonia ini biasanya diikuti dengan infiltrat pada fototoraks. Infiltrat itu jadi kayak ada dahak atau ada lendir atau ada mukus gitu ya pada toraksnya, jadi pada parunya. Kemudian auskultasi itu ada tanda-tanda pneumonia, tapi pasien ini tidak dirawat di rumah sakit. Jadi pasien ini dapat pneumonia bukan karena dirawat di rumah sakit, tapi karena ketularan di komunitas. Jadi makanya disebut community acquired pneumonia. Jadi dia tidak pernah ke rumah sakit, tidak pernah dirawat di rumah sakit 14 hari sebelum timbulnya gejala. Jadi seperti coronavirus yang sekarang sedang jadi pandemi, itu memang salah satu penyebabnya dari community acquired pneumonia. Ya, jadi kalau dia kena pneumonia ini maka dia CAP. Kemudian ada hospital associated pneumonia. Jadi hospital ini ya karena pasien dirawat di rumah sakit, maka kemungkinan adanya terkena pneumonia di rumah sakit itu ada. Jadi pneumonia ini terjadi lebih dari 48 jam setelah pasien masuk rumah sakit. Jadi kena pneumonia karena dirawat inap di rumah sakit. Kalau yang ketiga adalah VAP, jadi ventilator associated pneumonia. Jadi dia kena pneumonia karena adanya intubasi dari ventilator. Jadi dia harus diintubasi ETT atau diintubasi atau dimasukkan selang ETT ya untuk pemakaian ventilator itu kalau lebih dari 48 sampai 72 jam memang beresiko mengalami pneumonia, terutama pada anak kecil. Nah, patogenesis atau patofisiologinya
Jadi dalam keadaan sehat sebenarnya pertumbuhan mikroorganisme di paru itu tidak terjadi. Jadi tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme di paru. Karena apa? Karena paru-paru kita itu sudah punya mekanisme pertahanannya. Tetapi ketika tidak seimbang antara daya tahan tubuh, mikroorganisme dan lingkungan, jadi host, kemudian agen dan environment-nya itu nggak bagus, maka mikroorganisme itu akan berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Nah, resiko infeksi di paru ini sangat tergantung pada kemampuan mikroorganisme itu untuk sampai dan merusak permukaan epitel dari paru. Jadi, kalau dia nggak bagus-bagus banget, atau virusnya atau bakterinya itu tidak terlalu kuat, maka biasanya tidak berkembang menjadi pneumonia. Tetapi pada bakteri-bakteri atau virus yang dia sangat kuat, seperti COVID misalkan, itu dia langsung cepat sekali untuk masuk dan menyebabkan pneumonia. Nah, kuman yang sudah masuk ke dalam paru-paru itu akan berkembang biak dengan sangat cepat ke dalam alveolus, menyebar ke alveolus, melalui pori-pori, percabangan bronkus, dan sebagainya. Selanjutnya, dia akan sangat berkembang pesat ya di dalam paru-paru. Dan pneumonia ini ada 4 stadium, mulai dari engorgement, hepatisasi merah, hepatisasi kelabu, dan resolusi. Nah, ini stadium pneumonia. Untuk engorgement itu adanya kongesti, jadi adanya kongesti atau adanya pembengkakan atau pembesaran dari alveolus berisi cairan. Jadi alveolus itu kan normalnya harusnya berisi udara, bukan berisi cairan. Nah, di sini dia diisi oleh cairan, sehingga bakteri dapat berkembang biak tanpa hambatan. Kalau sudah yang harusnya isinya udara diisi cairan, kira-kira yang terjadi apa? Alveolus tidak akan bisa menampung udara dan akan terjadi sesak nafas ya, karena alveolus fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian akan ada stadium hepatisasi merah. Jadi di hepatisasi merah itu, pada kapiler-kapiler yang sudah mengalami kongesti tadi, itu akan muncul atau akan memicu timbulnya diapedesis. Jadi diapedesis itu sel-sel eritrosit atau sel-sel darah merah itu akan meninggalkan pembuluh kapiler menuju masuk ke sel endotel di alveolus, sehingga harusnya untuk pembuluh darah, untuk sel darah merah itu kan dia harusnya tetap di dalam pembuluh darah, tapi dia bisa keluar menembus ke endotel, sehingga alveolus itu nggak cuma berisi cairan tapi juga berisi sel eritrosit atau sel darah merah. Makanya namanya hepatisasi merah. Kemudian hepatisasi kelabu, alveolus dipenuhi oleh eksudat. Jadi sudah ada eksudat atau pus, dan kapiler itu akan dipenuhi juga oleh leukosit. Jadi leukosit itu akan, karena ada infeksi ya, jadi tubuh kita itu akan mengeluarkan lebih banyak leukosit menuju alveolus, sehingga akan menimbulkan adanya eksudat atau pus di situ. Karena apa? Karena kalau sudah ada eksudat, maka kuman-kuman bakteri itu akan tidak seluasa geraknya, sehingga dia akan lebih mudah untuk difagositosis atau dimakan oleh makrofag atau sel darah putih. Nah, pada stadium ini akan terbentuk antibodi. Kita mulai punya antibodi. Tapi stadium hepatisasi kelabu ini belum tentu berjalan mulus. Kadang bisa berjalan sangat lama, tergantung dari kemampuan sistem imun kita sendiri ataupun keparahan dari penyakit kita. Sehingga kebanyakan emang kenapa kok pneumonia ini dapat berakibat fatal ya, karena imunnya nggak bagus, akhirnya infeksinya tidak segera selesai. Dan efeknya tentunya kalau sudah ada eksudat di dalam paru, pastinya sesak nafas semakin banyak, sehingga itu mengganggu, itu akan jelas sangat mempengaruhi masalah-masalah keperawatan yang berhubungan dengan pernafasan, seperti airway, seperti bersihan jalan nafas nggak efektif, pola nafas tidak efektif, hingga gangguan pertukaran gas yang akan memperparah kondisi dan mengancam keselamatan. Nah, kemudian ada stadium resolusi. Nah, pada stadium resolusi ini stadium terakhir. Jadi di sini ketika tubuh sudah berhasil mematikan semua kuman dan virus dan bakteri, makrofag itu dia sudah
sudah berhasil memakan semua sel-sel yang tidak tersisa dan tidak adanya kerusakan dinding alveolus dan jaringan interstisil dan struktur paru kembali normal. Namun sayangnya stadium resolusi ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Kadang pasti ada kerusakan dinding alveolus, hanya beberapa alveolus yang masih bisa berfungsi dan sebagainya, sehingga struktur parunya juga tidak bisa kembali sangat normal seperti semula. Nah, ini patofisiologi pneumonia. Jadi virus, bakteri, dan sebagainya itu masuk saluran pernafasan dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman baca. Secara garis besarnya sudah saya jelaskan tadi. Namun di sini harus teman-teman perhatikan adalah ada 3 langsung. Jadi ada 3 masalah airway atau masalah pernafasan yang muncul. Jadi mulai dari bersihan jalan nafas, pola nafas, dan pertukaran gas. Maka di sini harus teman-teman pelajari betul nanti untuk kenapa kapan bersihan jalan nafas harus diambil, kapan cukup pola nafas saja, dan kapan harus mengambil pertukaran gas. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian gejala klinis ini biasanya ada gejala ISPA. Jadi walaupun dia pneumonia, tadi kan kita sudah jelaskan 50% dari penderita pneumonia itu pasti ISPA. Makanya gejala ISPA biasanya masih menjadi gejala khas dari pneumonia juga. Misalkan sesak nafas, adanya demam, adanya retraksi dinding dada, dan sebagainya. Kemudian ada demam hingga menggigil, terutama kalau ISPA-nya itu sudah semingguan. Kemudian ada nyeri pleuritik, jadi nyeri bagian dada, terutama ketika bernafas itu nyeri. Ada, jadi saat inspirasi, ekspirasi itu ada nyeri di daerah lobus yang terkena. Kemudian ada batuk-batuk dan produktif. Di sini yang harus teman-teman ingat betul, pneumonia itu kadang batuknya produktif. Jadi ada dahak. Walaupun mungkin nggak bisa keluar seperti itu, tapi ada dahaknya. Nanti ditandai dengan pemeriksaan fisik ya. Jadi batuk disertai dengan dahaknya bisa seperti karat besi, jadi ada kecoklatan, kemerahan gitu. Atau kita sebut dengan rusty sputum. Kadang-kadang sputumnya pun purulen, kadang-kadang ada bercak-bercak garis darahnya. Jadi purulen itu yang warnanya sudah ada di gambar ya, mulai dari hijau ke kuningan. Kemudian adanya mialgia atau nyeri-nyeri pada otot, dan kemudian atau ototnya lemes semua, dan adanya herpes simplex atau kayak semacam bintil-bintil pada sekitar bibir, tapi nggak selalu harus ada. Nah, untuk pemeriksaan fisik, di sini kondisi umum ya, dari kondisi umum penderita tanpa sakit berat karena sesak ya, sesaknya pasti lebih berat. Kemudian kadang-kadang ada cyanosis, terutama kalau sesaknya berat sekali. Nafas cepat dan dangkal, nafasnya cepat banget dan dangkal. Ada nafas cuping hidung, kadang ada, kadang tidak. Retraksi dinding dada pasti positif ya, adanya herpes simplex tadi, dan adanya demam nadinya cepat. Itu kondisi umumnya. Kalau pemeriksaan fisik paru diinspeksi, itu biasanya kanan kiri nggak akan sama. Mungkin kalau dia yang kena lobusnya kanan, maka nggak akan sama untuk bagian dada yang sakit itu kadang sedikit tertinggal. Kalau palpasi, kalau untuk inspeksi kita mungkin nggak terlalu peka, bisa dipalpasi ya. Jadi ada palpasi itu pergerakan dinding dada kanan kiri tidak sama, ataupun nanti vokal fremitus itu akan meningkat. Jadi suruh ngomong 77 gitu ya. Nanti akan meningkat getarannya. Kemudian untuk perkusinya redup atau peka pada area yang terinfeksi. Kalau untuk auskultasi adanya friction rub. Nah, untuk suara friction rub bisa teman-teman googling atau teman-teman cari di YouTube. Kemungkinan ada. Kemudian ada nafas bronchial dan adanya ronchi basah. Ronchi basah pasti sudah tahu ya. Jadi ada ronchi, suara krok-krok, dan basah. Jadi ronchinya itu ada dahaknya di dalam paru-paru. Kemudian pemeriksaan penunjang, leukosit tentu mengalami peningkatan, baiknya lebih dari 10.000, bahkan kadang bisa mencapai 30.000. Ini kalau infeksinya berat bisa mencapai 30.000, dan biasanya prognosisnya 30.000 ke atas itu juga nggak sebagus yang 10.000 ke atas saja. Ya. Kemudian kalau untuk etiologinya, dia penyebabnya bakterinya apa, itu harus pemeriksaan dahak. Kalau nggak bisa, kalau misalkan dahaknya nggak bisa dikeluarin, itu bisa di swab atau di kultur ya, di kultur swab mulai dari saluran pernafasan semuanya. Nah, untuk analisa gas darah itu
biasanya menunjukkan hipoksemia, jadi adanya penurunan kadar oksigen, dan hiperkapnia, peningkatan kadar oksigen. Dan pada stadium lanjut yang dia sudah mulai sampai sianosis dan sebagainya, sudah ada asidosis respiratorik. Jadi sudah ada asidosis di respiratoriknya. Kemudian pemeriksaan radiologi, setiap lobus ini bisa kena ya, jadi nggak cuman kiri, nggak cuman kanan, tapi kadang bisa kena semuanya. Memang yang paling sering tuh biasanya diawali dari bawah. Karena apa? Karena kan gravitasi ya. Jadi pasti bawah tuh lebih cepat kena duluan daripada atasnya. Kemudian gambarannya itu biasanya relatif homogen pada daerah yang terkena. Ini contoh-contoh beberapa gambaran radiologi dari pneumonia. Nah, untuk penata laksanaannya, memang tidak semua pneumonia itu dia harus dilakukan rawat inap di rumah sakit. Jadi kalau dia pneumonia ringan, gejala klinisnya baik, nggak butuh oksigen, maka dia bisa dirawat di rawat jalan. Tapi biasanya pasti ada antibiotiknya dan sebagainya. Kalau untuk penata laksanaan umum, dia ada pemberian oksigen, pasti. Ya kalau dia sudah di rumah sakit, biasanya memang diberikan oksigen, kemudian pemasangan infus untuk rehidrasi dan koreksi elektrolit, diberikan mukolitik dan ekspektoran. Jika perlu dilakukan pembersihan jalan nafas, misalkan pakai nebulizer dan sebagainya. Kemudian diberikan obat penurun panas bila suhunya 40 derajat Celcius ya, ini tulisan saya salah. Kemudian adanya takikardia atau kelainan jantung. Kemudian diberikan, jika nyeri pleura hebat, bisa diberikan obat anti nyeri atau analgesik. Untuk pengobatan kausal, biasanya antibiotiknya tergantung dari mikroorganismenya apa dan hasil uji kepekaannya apa. Jadi tugas dokter ya untuk pengobatan kausalnya. Kita tinggal kolaborasi saja dan pas kita tinggal memastikan pemberian antibiotiknya tepat, benar. Oke, sudah dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya dan jangan lupa post testnya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.